Bismillahirrahmanirrahim. Biridwanillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Imam Syahid wa Sunni Imam Rafiq wal Maksum min al-awwal wal akhir silsilatihim khususan Imam Ali Imam Imam Hasan bin Ali Mujtaba Imam Husain bin Ali Syahid Imam Ali bin Husain Asyadid Imam Muhammad bin Ali Al-Bakir Imam Jabal Muhammad bin Asyadid Imam Musa bin Jabal Al-Fajr Imam Ali bin Musa Al-Ridha Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi Imam Hasan bin Asyhad Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi khususan Wajibati Siti Fatimah binti Zahra Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabi Allah Khidir alaihissalam, khususan Nabi Allah Al-Azmi, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Isa. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan sahabat Abu Bakar, Utsman, wa Ali wa al-arwahi nabil mujahidin muqtimin fiddin wal ulama rasidin wal qura'in wa qabisin wa tafsir wa muhaddisin wa syafiq wa muqimin bi arwahi kulli waliyin wal mati wa muslim wa muslimat musyaribil ardi ma'rabi wa mu'mina ila simati hasan Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ahli silsilah thariqah Badri wa Nasabati wa jami'ah turuq khususan ila hadrat Sultan Auliya Qutubil Alamin Rabbana Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Maqdisi, Syekh Hasan Basri, Syekh Jafar Shadiq, Syekh Habib Yusuf Al-Hudani, Syekh Abu Yasin Al-Bustami, Syekh Mahmud bin Ashabati, Syekh Ahmad Khatib Sambas Al-Bakar, Syekh Abu Karim Bahman, Syekh Bahar Abu Jirmin, Syekh Abdul Mubarak Muhammad, khususan Syekh Abdul Bani, Syekh Muhammad, Syekh Abdul Qadir bin Al-Furi, Mahliya Syekh Muhammad, Syekh Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan jami'ul awliya sholihin kepada baginda Muhammad khususan arwah Syekh Ahmad Hasan, khususan arwah Syekh Abdul Al-Hajj, khususan Husain Al-Haram, khususan Syekh Ibrahim, khususan Al-Bakir, khususan termasuk para pengacara semua seperti Profi, khususan jamiah kewarisan dan khususan
وإله إلا خير كان مسلسل في مهاجر balik ke diri khususan yang sudah syahid yang menjadi asasan sudah dikonsep bodoh ke habib Rasulullah ke Fatullah Muhammad Sallallahu bahwa ahli ahli pada sudah juga sebagai boy ke diri termaksud boy ke diri yang dalam wahid dan khususan ke Usman itu pura Surabaya khususan ke Asrar Al-Hasan الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين khususnya penanganan kubur dengan muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa syarikil adil al-qurib wa khususan ummina wa abina sebutkan nama orang tua kita yang sudah الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالمقصد حسن قصدنا يا الله حسن قصدنا يا رحمن وسبحانه جميع الحاضر المجلس العظيم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم جسدنا وسلم روحنا وسلم أخلاقنا وسلم إسلامنا وسلم إيماننا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خالق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bermuajahah di tempat ini, bil khusus di majelis kita, dengan harapan dan doa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, dan Allah mengistiqomahkan kita kembali dengan kesehatan, waktu yang luang, dan mudah-mudahan keluarga kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan pujian kepada Allah, salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir, bukan karena kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi, tapi kita juga diakui sebagai umatnya baginda Nabi dengan sering membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya diberikan sehat walafiat setelah 3 minggu sakit. Subhanallah ya, PPKM ini luar biasa, sampai-sampai ngaji aja jadi gak ngaji. Tapi semangat ngajinya mudah-mudahan tidak pernah luntur, semangat menuntut ilmunya tidak pernah pudar, karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ngaji, siapa yang berusaha, siapa yang istiqomah menuntut ilmu, sama saja sedang membangun jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita kemarin sampai pada membahas kitab Safinah, sampai di fasal, masih ingat? Ada yang bawa bukunya? Coba dibuka lagi. Kalau kurang cara berdua. Ayo bawa pulang ya? Pulang taruh. Enggak. Bawa pulang. Kemarin sampai Arkanul, udah ya? Arkanul Islami udah ya? Tahu piro-piro. Sampai pada Lupa ya. Berapa Jumat sih ketinggalan nih? Oke, diulang ya. Ulang. Direset lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa bihi, dan hanya kepadanya nasta'in, kami mohon pertolongan. Ada umuri dunia, dari perkara-perkara dunia, wa dini, dan agama. Wassallallahu, dan hanya kepada Allah, wassalamu, dan keselamatan ada Sayyidina Muhammad, atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup semua para nabi, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajma'ina, semuanya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali semua milik Allah. Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung. Ya. Kemarin udah dijabarin, jadi nggak perlu dijabarin lagi, yang dibaca. Yang pertama, faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang arkanul islami khamsatun. Ya. Arkanul islami, rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Al-awal, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah, membaca dua kalimat syahadat. Yang kemarin kita ngaji ada syahadatullah dan ada syahadatur Rasul. Apa itu syahadatullah? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita ngerasa habis maksiat, kalau kita habis lupa sama Allah, baca syahadat. Makanya kalau ngaji dibaca syahadat 3 kali dengan harapan memperbaharui iman kita, memperbaharui Islam kita, memperbaharui ihsan kita. Karena bisa jadi selama 1 kali 24 jam kita tadi lupa, bahkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Artinya sholat 5 waktu jangan ditinggal, ya. Wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Wa ita'uz zakah, dan membayar zakat. Wa sauma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baita, pergi haji. Man istata'a, apabila mampu. Ilaihi, kepadanya. Sabila, semuanya. Apa maksudnya Pak Ustadz? Pergi haji buat yang mampu bukan hanya uang, mampu kesehatan, mampu ilmunya. Jangan cuma punya duit doang tapi sampai sono bingung mau ngapain. Apa itu lempar jumroh? Apa itu syai? Apa itu tahallul? Kita nggak tahu. Makanya kudu ngaji. Man istata'a ilaihi sabila, apabila mampu ilaihi sabila. Sabila itu semuanya, mampu dalam pengertian bukan hanya mampu uangnya, tapi juga mampu semuanya, ilmunya, sehatnya. Ya. Jadi kalau bisa pergi haji mah jangan nunggu tua. Ya. Kalau bisa masih muda, masih kuat, masih seger. Ya. Makanya ngaji. Yang selanjutnya, faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang arkanul imani. Rukun iman itu sittatun, ada 6. Ya. Kecepatan enggak? Dan kita ngulang ya, enggak ya? Arkanul imani, rukun iman itu sittatun, ada 6. Al-awalu, yang pertama, antuk minubillah. Yang pertama, kudu yakin dan percaya kepada Allah. Ya, kita kadang kurang yakin sama Allah. Kita lebih yakin sama bos kita. Ya. Kita lebih yakin sama atasan kita, sampai kita lupa sama Allah. Padahal yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih sakit Allah, yang ngasih semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut yang gak pernah kita minta, itu juga Allah. Maka di sini antuk minubillah, kudu yakin dan percaya kepada Gusti Allah. Ya, yakinnya cuma di bibir, tapi benar-benar diyakini di dalam hati bahwa hanya Allah lah yang memberikan segala sesuatu, baik dan buruknya adalah semua milik Allah. Apapun yang terjadi kepada hidup kita, baik dan buruknya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz Roni sakit ya, kalau tampi Gusti Allah. Ahmad sakit ya, ya jangan ya Allah. Kita masih minta segala sesuatu itu ya pakai prediksi pemikiran kita. Ya, padahal yang dikasih Allah itu yang terbaik. Dikasih sakit biar istirahat, karena kalau sehat ngayap mulu, boro-boro ingat sama Allah. Dikasih sakit baru ingat, astagfirullahaladzim. Begitu manusia. Ya, dikasih nikmat lupa, dikasih sakit baru ingat. Yang pertama, antum minubillah, kudu yakin kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan kudu yakin juga kepada siapa? Malaikatnya Allah. Ada raqib sama atid yang nyatat amal kebaikan kita, baik dan buruk. Ada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga.
Ada malaikat munkar nakir yang bakalan nanyain kita, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Gak usah diapalin di dunia, tapi kalau kita di dunianya rajin ibadah, rajin baca Quran, insya Allah bisa jawab. Jadi gak usah diapalin, man rabbuka, Allah. Lupa. Dipikir malaikat munkar nakir, serem Pak. Aduh, kita ngelihat godemnya aja merinding, bolo-bolo ngelihat wujud asli. Maka nggak usah diamalin. Kalau kita sering ngaji Quran, insya Allah man imamuka, kita jawab Al-Quranul Karim. Man nabiyuka, sering baca sholawat, pasti bisa jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubihi, mari kita belajar, ada kitab-kitabnya Allah. Al-Quran salah satu penyempurna semua kitabnya Allah. Orang Kristen juga punya kitab, apa namanya? Injil. Ya. Orang Yahudi juga punya kitab. Ya. Semuanya punya kitab, dan umat Islam punya kitab, namanya kitab suci Al-Quran. Cuman anehnya kitab suci Al-Quran itu padahal mukjizat, tapi ditaruhnya kayaknya nggak wow. Padahal namanya mukjizat Pak, itu keren, wow, amazing. Tapi kita taruh di bukit, kita taruh di meja, kita taruh di tempat yang derajatnya itu masih lebih tinggi kita daripada Quran. Padahal Quran itu adalah kalamullah. Kita kayaknya nggak bangga megang Quran tinggi-tinggi, itu nggak bangga, gitu ya. Padahal wa kutubihi, Allah meminta kita mengimani. Salah satunya adalah kitab suci Al-Quran. Di semua ayatnya itu adalah kejadian Pak. Nggak ada Quran ngomong nggak ada di yang terjadi di kita. Hampir semua yang dikatakan Quran ngikutin zamannya. Mau zamannya sahabat, Quran juga dengan sahabat sama. Sampai kita di zamannya ulama, Al-Quran tetap seperti itu, tidak berubah. Wa rusulihi, dan kita kudu yakin juga kepada siapa? Rasul-rasulnya Allah. Ya. Minimal kita hafal 25 dari Adam sampai Muhammad. Makanya kalau ditanya sama orang Kristen, orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya Nabi Isa adalah nabi kita. Ya. Cuman bedanya di perjanjian baru tidak ditulis kalau Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Padahal di perjanjian lama itu ada, ya, di ayat Matius, ya. Matius, surat Matius ayat 11 itu dituliskan kalau baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Tapi di situ tidak ditulis. Yang ditulis adalah Nabi Isa alaihissalam. Harapannya supaya kita tidak beriman kepada baginda Nabi, kita berimannya hanya putus Nabi Isa menurut versi orang Kristen. Wa bil yaumil akhir. Nah ini kita kudu yakin juga nih Pak, kalau namanya hari akhir bakalan terjadi. Kalau kata Bang Haji Mama, hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat, gitu kan ya. Kudu yakin tuh. Bahkan ciri-cirinya udah banyak. Apa Pak Ustadz ciri hari kiamat? Tanda-tanda akhir zaman. Anak nyuruh orang tua. Udah banyak banget Pak. Anak kita songong-songong banget karena kagak pernah diajak suruh ngaji. Sampai nyuruh orang tuanya. Disuruhnya kagak mau. Ya. Apalagi banyaknya tempat maksiat. Ya. Dulu banyak lobang, banyak jalan berlobang. Kalau sekarang banyak lobang yang berjalan-jalan. Ya. Tuh, ya. Dulu banyak jalan yang berlobang, sekarang udah kurang jalan berlobang. Sekarang banyak lobang yang berjalan-jalan. Maksiat. Ya.
Wabil yaumil akhir, kita kudu yakin bahwa hari akhir itu bakalan terjadi, hari kiamat itu bakalan ada. Kita sebagai orang beriman kudu yakin, karena kita nggak selamanya bakalan hidup. Benar? Apalagi pandemi ini seakan-akan manusia dipilih biar pada mati semua. Saudara kita coba, yang masih saudara dan famili kita cuma gara-gara batuk pilek masuk rumah sakit corona, meriang masuk rumah sakit corona, semuanya corona. Padahal corona udah nggak ada, Pak. Ya, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh Indonesia, sembuh semua kita, karena nafas yang diberikan Allah itu adalah udara yang sehat. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebenarnya masker pribadi kita, Pak, kalau mulai kita mau sadar, di hidung kita sudah diberikan bulu hidung yang itu nyaring semua kotoran sampai menimbulkan upin. Mata kita ketika kita tidur itu dibersihkan tanpa kita sadar, yang paginya mengeluarkan belek. Badan kita yang udah kita mandiin, kalau tidur itu keringetan, ada kotoran yang gak keluar lewat jalan pipis dan jalan pup, keluarnya lewat keringat. Itu subhanallah, secara alami, Pak, toksinnya udah ada. Sel darah putih sama sel darah merah. Apa fungsi sel darah putih? Sel darah putih itu adalah mengantibodi badan kita ketika ada penyakit. Coba deh kita luka habis jatuh, itu yang keluarkan dari luka itu sel darah putih, seakan-akan berbentuk minyak. Padahal itu yang menyembuhkan, tanpa diobati sembuh. Obat itu mempercepat penyembuhan. Sejatinya bakalan sembuh. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita sudah disiapkan sama Allah obat. Apa? Salah satunya adalah sel darah putih. Cuman kita nggak open, Pak. Padahal kalau kita mau pikirin, ya, ketika kita jatuh, secara alami menyembuhkan badan kita sendiri dari yang namanya merah, benana, terus korengan kering, kan gitu. Secara alami. Jadi wabil yaumil akhir, kita sebagai orang beriman kudu yakin kepada hari akhir, bakal hari kiamat bakalan datang. Hari kiamat, masya Allah, yang sejelek-jeleknya umat yang mati pada hari kiamat. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita dipanggil sama Allah, karena Allah tahu orang yang paling jelek matinya itu adalah ketika hari kiamat. Dia menyaksikan bagaimana bumi dihancurkan. Gak kebayang-bayang. Matahari yang jauh berkilo-kilometer turun, Pak, sejengkal di atas kepala kita, kering semua. Bahkan kita bakalan mati. Kita bakalan keringetan sama keringat kita sendiri. Itu matahari turun. Apalagi kalau baca surat Al-Zalzalah, apabila gunung dibentulkan, apabila air ditumpahkan di laut. Tidak kebayang, ya. Wabil qadrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita juga orang beriman kudu yakin kepada apa? Qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya. Ya, kita kudu yakin umur kita adalah dari Allah, rezeki kita juga dari Allah, jodoh kita semua juga Allah. Kita kudu yakin tuh, Pak. Kalau belum rezeki, Pak, mau Bapak kejar sekalipun kayak apa nggak akan pernah bisa. Satu hari 100.000 rezeki kita nggak akan melebihi itu. Bahkan umur kita, misal contoh 60 tahun, sampai berasnya yang dihitung sama Allah, misal contoh 1000 liter itu belum terpenuhi, kita nggak akan bakalan mati walaupun umur kita 60 tahun. Jadi semua udah dijamin sama Allah, nafasnya sekian, berasnya sekian, airnya sekian, cukup semua sudah disampaikan, cukup semua sudah sampai kepada manusia tersebut, maka ajalnya pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita nih gak usah takut, ya. Yang Pak Ustadz, qada dan qadarnya Allah, takdir itu, ya, sama ketentuan, ya.
kurikulumnya Allah itu nggak bisa dirubah. Contoh maut, nggak bisa digeser. Pak Ustadz Roni mati hari Jumat, digeser Sabtu nggak bisa. Tetap hari Jumat. Pak Ustadz Roni jodohnya istrinya 4, yang 4 nggak bisa satu. Ya, karena udah digarisin begitu misal contoh. Pak Ustadz Roni nggak punya istri, ya udah punya istri. Gitu loh. Tapi kita kadang pertentangan, Pak. Kita menganggap segala sesuatunya itu harus sama pemikiran kita. Kalau kita marah, Allah marah, padahal Allah nggak marah. Kita menganggap Allah itu seperti kita, nggak bisa. Allah itu beda dengan makhluknya. Ya. Khairihi yang baik, wa syarihi yang buruk minallahi ta'ala, bahwa semuanya adalah dari Allah. Ya. Jadi jangan kita nerima yang baik-baik aja, kita juga kudu nerima ketika diuji sama Allah. Ya. Diuji apa? Diuji misal contoh istrinya durhaka, anaknya badar. Ya, itu semua ujian, Pak, kudu diterima. Kita sebagai orang tua harus cari solusi gimana caranya. Doa kudu, ikhtiar harus. Bagaimana nih anak biar nggak nakal? Maka pergaulannya dibatasi, minimal kenal ngaji, kenal alim lempeng, bengkok masih matang tinggal nyendok. Ya, kudu ngaji. Karena kalau orang udah punya dasar agama, apapun yang dia lakukan itu dia bakalan eling sama Gusti Allah akhirnya. Ya, tapi kalau orang yang nggak punya basic agama, susah karena dia nggak tahu kemana untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Faslun ini sebuah fasal menerangkan wa makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda, tidak ada yang pantas disembah, ya, bihakin dengan benar, fil wujudi di dalam wujudnya, illallahi kecuali Allah. Jadi yang pantas dipuja, yang pantas disembah cuma Allah, Pak. Bapak nggak boleh nyembah yang lain, ya, nggak boleh nyembah binatang, nggak boleh nyembah pohon, nggak boleh mengkeramatkan sesuatu bahwa ada kekuatan selain kekuatannya Gusti Allah. Nggak boleh. Pakai cincin ngerasa cincin ini punya kekuatan. Ya. Padahal kekuatan itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, semua adalah milik Allah. Allah kalau mau kasih kita lemas gampang, Pak. Dikasih sakit selesai. Dikasih ngantuk selesai. Ya. Allah mau bikin kita kuat juga gampang. Allah seketika membikin kita amarah juga gampang. Ya. Jadi la ma'buda, tidak ada yang pantas disembah bihakin dengan benar, fil wujudi di dalam wujudnya, illallahi kecuali Allah. Oke, dari 3 faslun di atas ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Nanti di sini faslun alamatul bulugi, tanda-tanda balik salasun, ada 3. Ada yang mau ditanya? Silakan. Dari 3 fasal yang kita bahas, arkanul islami, arkanul imani, makna la ilaha illallah. Cuman itu semua juga rahasia Allah ya? Semua. Ya, bahkan lafaz la ilaha illallah itu satu-satunya lafaz yang afdolul zikri fa'lam la ilaha illallah. Seafdol-afdolnya zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu bisa kita ucapkan dengan mulut kita, Pak. Dan paling gampang, la ilaha illallah, paling gampang. Bahkan ketika sakaratul maut itu mengucapkan kata syahadat minimal la ilaha illallah. Kalau syukur-syukur bisa baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syukur-syukur bisa baca itu, tapi minimal baca la ilaha illallah.
Dan itu kudu latihan, Pak. Ya, kudu latihan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau minum dulu, nggak apa-apa. Gak usah serius-serius ngajinya lah. Kopi, biar nggak ngantuk. Ada yang mau minum kayaknya. Enak deh tadi. Kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang mau ditanya? Lanjut ya. Bang Mai lanjut ya. Kalau mau nanya silakan, nggak apa-apa. Kita pokoknya santai aja nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal menerangkan alamatul bulughi, tanda-tanda balik itu ya. Salasun ada tiga. Tamamu khamsa asrata sanatan fi zakari wal unsa. Berumur seorang laki-laki dan perempuan 15 tahun. Ya. Jadi kalau udah laki-laki walaupun dia nggak mimpi jima atau nggak perempuan dia nggak head, ketika umurnya sudah 15 tahun maka balik wajib. Dan sebelum balik anak kita ibadah, anak kita melakukan kebaikan itu pahalanya ke orang tua. Tapi kalau udah balik maka menjadi tanggung jawab diri sendiri. Gitu. Ya. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa litisinin. Bermimpi junub terhadap laki-laki. Laki-laki itu biasanya mimpi jima sampai mengeluarkan min khurujil mani, mengeluarkan air mani. Ya. Dan perempuan ketika melewati 9 tahun. Jadi kalau umurnya udah 9 tahun, perempuan dipisah Pak tidurnya. Punya anak laki cewek jangan dibarengin. Ya, dibedain. Apalagi udah beda secara jenis kelamin. Kalau laki-laki sama laki-laki enggak apa-apa. Perempuan sama perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau udah punya anak laki sama perempuan tidurnya dipisah. Ya. Sekarang mah demi Allah beda dengan zaman dulu. Kita ngelihat anak kita aja udah beda Pak. Kalau nggak kuat-kuat iman, masya Allah. Ya. Kejadiannya udah banyak banget di berita. Ya, ada orang tua ibarat sama anak sendiri aja masih demen. Ya, summa na'udzubillahi min zalik. Wal haidu fil unsa litisinin. Keluarnya darah haid sesudah berumur 9 tahun. Yang punya anak perempuan dikasih tahu, "Neng, nanti lu kalau udah umur 9 tahun lebih bakalan keluar darah haid." Jangan dikasih tahu nanti tiba-tiba dia sekolah SD, tiba-tiba head, dia kaget, dia nangis, dia bingung. Padahal itu proses alami sebagai seorang perempuan. Diajarin anak itu, Neng, ntar kalau udah umur 9 tahun keluar darah head berarti Neng udah balik. Udah nggak boleh namanya main macam-macam bersama laki-laki. Udah kudu bisa jaga aurat, karena yang namanya sudah head akan menimbulkan apa ya, membentuk badan secara pribadi ya. Buat yang perempuan itu pasti menimbulkan menonjolkan yang sifatnya lebih sensitif. Itu saya nggak perlu bahas detail. Ketika yang sudah head itu akan menimbulkan sifat perempuan yang luar biasa gitu ya. Karena namanya sudah haid berarti dia sudah subur, ya, sudah dibersihkan, sudah wajib melakukan ibadah, sudah punya tanggung jawab. Ya.
Maka ketika punya anak perempuan dikasih tahu, jangan sampai nggak dikasih tahu kalau dia bakalan haid. Kalau laki-laki bakalan min khurujil mani. Apa itu? Kalau laki-laki itu ada 3 air yang keluar dari kemaluannya. Yang pertama, kemarin kita belajar air seni. Apa itu air seni Pak Ustaz? Air seni, air pipis, air kencing najis. Ya. Kalau udah nempel di baju, nempel di badan, kudu dibersihin. Karena najis. Yang kedua, air mani. Ya. Air mani enggak najis. Halal. Ya. Kalau air mani najis lu berarti anak haram. Ya. Yang haram itu kelakuan Pak Ustadz. Itu ada istilah anak haram bagaimana? Hubungan hasil zina, bukan anaknya yang haram, tapi perilaku orang tuanya yang haram. Gitu loh. Perilaku orang tuanya yang haram. Ya, tapi anaknya bukan anak haram. Bisa jadi anaknya seorang pelacur, bisa jadi anaknya seorang penzina menjadi seorang kiai dan ulama. Kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi nggak boleh ngejudge orang. Ya. Pertama ada air seni, air kencing. Yang kedua air mania, air yang keluar ketika mendapat rangsangan menimbulkan kenikmatan. Jadi kalau air mani beda sendiri dia. Kudu dirangsang sampai menimbulkan kenikmatan, baru keluar dia. Pak Ustadz, bentuknya gimana? Kayak adonan kue. Baunya. Ya. Kental, tapi ada yang encer juga. Ya. Yang ketiga air madi, air yang keluar ketika kita sedang capek-capeknya habis main badminton, tiba-tiba keluar, bentuknya kental, ya, putih, bening. Ya. Itu keluar pada saat kita kecapean. Laki-laki ya, satu kemaluan bisa keluar 3 air. Gimana ngaturnya itu? Itu automatically-nya Allah ciptain luar biasa ya. Bayangin ya, dari satu lubang bisa keluar 3 air. Itu coba dispenser aja nggak bisa. Yang panas-panas, yang dingin. Hebatnya Allah. Air mandi halal apa haram Pak Ustaz? Ya, yang penting kalau tahu dibersihkan. Ya. Lanjut, apa ada yang mau ditanyain? Kayaknya pinter-pinter banget ya, Masya Allah, hantam banget ini. Senang kalau ngaji begini. Orang ada kayaknya masih lemas mau main, masih lemas mau ngantuk ya. Lanjut apa cukup? Hanya Pak Ustaz. Ya silakan. Kan kalau air kencing udah pasti najis ya. Nah kalau air mani sama air mani itu hukumnya nggak najis ya. Misalnya kan di saat kita tidur pakai sarung buat sholat nih misalnya, terus secara tidak langsung kena ini gitu ya. Terus kalau dua sholat itu sah saja. Ya. Kalau yang namanya halal, baginda Nabi pernah tiba-tiba beliau habis berhubungan dengan Aisyah, tiba-tiba air maninya nempel di gamisnya. Ya. Dia tanya baginda Nabi, wahai baginda Nabi, ini apakah perlu dibersihkan apa enggak? Enggak usah, cukup crop dan kering. Kan udah kering tuh, dikrop dan dibersihkan karena tidak najis. Ya. Tapi kalau kita tahu dan ada sarung yang lebih bersih daripada sarung kita, yang itu habis kita pakai jimat, ya diganti. Mantesin gitu loh. Lah kita mau ketemu RT RW Palurah bae gayanya udah sebakul. Pakai di laundry segala bae itu baju. Ketemu Allah, giliran ketemu Allah bajunya biasa. Kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz, pecinya berapa Pak Ustadz? Lu jangan tanya peci gua mahal. Berapa Pak Ustadz? 350.000 lu nggak bisa beli. Mahal banget Pak Ustadz, buat ibadah mah kudu mahal supaya nilainya juga nambah. Gitu.
Supaya apa? Supaya ibadahnya makin mantap. Jadi Pak Ustadz nempel di sarung Pak Ustadz gimana? Dipakai apa enggak? Ya kalau kita secara nggak sadar dipakai ya nggak apa-apa. Tapi tahu ada sarung yang lebih bersih daripada sarung yang kita pakai, maka kudu diganti, mantesin pasti. Ya. Pahim tuh, pahimna Argentina, Singartung, Singapura, Palestina. Ayo deh, mau main diam main ya, asik. Saya ada pertanyaan di sini. Oke, siap. Jadi anak kandung itu kan istilahnya anak soleh, bisa mengangkat orang tua lah istilahnya dari api neraka ya kan. Itu apa bedanya sama anak pungut? Yang saya dengar kata kalau anak pungut itu nggak bisa katanya mengangkat orang tua jadi neraka. Itu gimana tuh perbedaannya? Oke, Pak Ustadz, ada namanya anak kandung, anak yang dikandung sama istri kita secara sah. Ada anak pungut, artinya anak yang kita nggak kandung, tapi kita mencoba mencintainya, menyayanginya seperti anak kita sendiri. Udah jelas secara secara keturunan, secara nasab berbeda. Misal contoh anak saya Gibran Kianul Aswad bin Roni Al-Aswadi, anak saya. Tiba-tiba saya mengut anak, gak mungkin anaknya berubah. Misal contoh anaknya namanya Saiful bin Roni Aswadi, gak bisa. Dia nasabnya tetap kepada orang tua si laki-laki. Kalau dia dari hubungan hasil yang gak baik, hasil zina, maka nasabnya ke ibunya, bukan kok orang tua bapak. Ya, karena hubungannya di luar nikah. Pak Ustadz, terus gimana? Anak itu bisa ngangkat derajat orang tua? Iya. Apakah itu mesti anak kandung, Pak Ustadz? Anak yang mendoakan orang tuanya ketika dia mendoakan orang tuanya. Misal contoh anak pungut, dia doain orang tuanya, orang tua yang bukan hanya ngurusin dia, walaupun bukan orang tuanya, ketika dibacain doa khususon Bapak Ismail, maka sampai doanya kepada Bapak Ismail. Yang paling penting kita ngajarin tawasulnya. Mangatang bukan orang tua saya, tapi saya cinta sama Mangatang. Saya baca tawasul ketika Mangatang udah meninggal. Sampai mengangkat derajat dalam posisi seperti apa? Pak Ustadz, anak saya hafiz Quran. Orang yang hafiz Quran akan menaruh mahkota nanti orang tuanya. Iya, hafiz Quran. Jangan cuma hafiz Quran, tapi secara amaliyah dia tidak Quran. Nah, kalau cuma hafal Quran tapi nggak sholat gimana? Kalau cuma hafal Quran tapi masih berantem sama orang tua gimana? Kalau dia hafal Quran masih ngelakuin sesuatu yang nggak baik gimana? Pengertian dia anak yang soleh adalah pengertian anak yang taat kepada kedua orang tua. Sebelum dia taat kepada kedua orang tua, dia taat kepada Allah dan Rasul. Kalau udah taat kepada Allah dan Rasulnya, udah pasti taat sama orang tua. Pak Ustadz, kalau anak pungut gimana jadinya? Anak pungut secara bin nggak bisa. Tapi ketika dia niatkan berdoa, dia sebutkan kepada orang tuanya yang ngurusin dia, walaupun bukan orang tua kandung, akan sampai doanya. Nah, derajatnya derajat kiriman doa, apa derajat secara amaliyah yang dikerjakan si anak itu? Kalau yang dikerjakan si anak itu karena dia hafiz Quran, dia bisa mengangkat derajat orang tuanya. Iya. Ya, tapi harus ada hitungan yang jelas. Artinya jangan sampai sekedar hafiz Quran, kita sekolahin anak kita hafal Quran, tapi dia nggak sholat. Kita sekolahin dia hafiz Quran, tapi akhlaknya nggak Quran. Ya. Bapak tahu Ibnu Muljam nggak, Pak? Ibnu Muljam tahu?